menjelang hari H pernikahannya, Nania masih saja sulit mengungkapkan alasan kenapa dia mau menikah dengan lelaki itu. Baru setelah menengok ke belakang, hari-hari yang dilalui gadis cantik itu sadar. Keheranan yang terjadi bukan semata miliknya, melainkan menjadi milik banyak orang. Papa, mamanya, kakak-kakak, tetangga, dan teman-temannya. Mereka ternyata sama herannya. Kenapa? Tanya mereka di hari Nania mengantarkan surat undangan. Saat itu teman-teman baik Nania sedang duduk di kantin menikmati hari-hari sidang yang baru saja berlalu. Suasana sore di kampus sepi, berpasang-pasang mata tertuju pada gadis itu. Tiba-tiba saja pipi Nania bersemu merah, lalu matanya berpijar bagaikan lampu neon 15 watt. Hatinya sibuk merangkai kata-kata yang barangkali berterbangan di otaknya melebihi kapasitasnya. Mulut Nania terbuka, semua menunggu, tapi tak ada apapun yang keluar dari sana. Ia hanya menarik nafas, mencoba bicara dan menyadari dia tak punya kata-kata. Dulu gadis berwajah Indo itu mengira punya banyak jawaban, alasan detail dan spesifik kenapa bersedia menikah dengan laki-laki itu. Tapi kejadian di kampus adalah kali kedua Nania yang pintar berbicara mendadak gagap. Yang pertama terjadi 3 bulan lalu, saat Nania menyampaikan keinginan Rafli untuk melamarnya. Arisan keluarga Nania dianggap momen yang tepat karena semua sedang berkumpul, bahkan hingga generasi ketiga, sebab kakak-kakaknya sudah berkeluarga membawa serta buntut mereka. Kamu pasti bercanda. Nania kaget, tapi melihat senyum yang tersungging di wajah kakak tertua disusul senyum serupa dari kakak nomor 2, 3, dan terakhir dari papa dan mamanya, membuat Nania menyimpulkan mereka serius ketika mengira Nania bercanda. Suasana sekonyong-konyong hening, bahkan keponakan-keponakan Nania yang balita melongo dengan gigi-gigi mereka yang ompong. Semua menatap Nania. Nania serius, tegasnya sambil menebak-nebak apa lucunya jika Rafli memang melamarnya. Tidak ada yang lucu, suara papa tegas. Papa hanya tidak mengira Rafli berani melamar anak papa yang paling cantik. Nania tersenyum, sedikit lega karena kalimat papa barusan adalah pertanda baik. Perkiraan Nania tidak sepenuhnya benar, sebab setelah itu berpasang-pasang mata kembali menghujaninya, seperti tatapan mata penuh selidik seisi ruang pengadilan pada tertuduh yang duduk layaknya pesakitan. Tapi Nania tidak serius dengan Rafli kan? Mama mengambil inisiatif bicara, masih seperti biasa dengan nada penuh wibawa. Maksud Mama, siapa saja boleh datang melamar, siapapun. Tapi jawabannya tidak harus iya toh. Nania terkesima. Kenapa? Sebab kamu gadis papa yang paling cantik, itu jawab papanya. Sebab kamu paling berprestasi dibandingkan kami. Mulai dari ajang busana sampai lomba bela diri, kamu juga juara debat bahasa Inggris, juara baca puisi seprovinsi, suaramu bagus, masa depanmu cerah. Sebentar lagi kamu meraih gelar insinyur, bakatmu yang lain pun luar biasa. Nania sayang, kamu bisa mendapatkan laki-laki manapun yang kamu mau. Nania memandangi mereka, orang-orang yang amat dia kasihi, papa, kakak-kakaknya, dan terakhir mama. Takjub dengan rentetan panjang uraian mereka atau satu kata, kenapa, yang barusan Nania lontarkan. Nania cuma mau Rafli, sahutnya, dengan air mata mengambang di kelopak. Hari itu dia tahu, keluarganya bukan sekedar tidak suka, melainkan sangat tidak menyukai Rafli. Ketidaksukaan yang mencapai stadium 4, parah. Tapi kenapa? Sebab Rafli cuma laki-laki biasa, dari keluarga biasa, dengan pendidikan biasa, berpenampilan biasa, dengan pekerjaan dan gaji yang amat sangat biasa. Bergantian 3 saudara tua Nania mencoba membuka matanya. Tak ada yang bisa dilihat pada diri dia, Nania. Cukup. Nania menjadi marah. Tidak pada tempatnya ukuran-ukuran duniawi menjadi parameter kebaikan seseorang menjadi manusia. Di mana iman, di mana tawakal, hingga begitu mudah menentukan masa depan seseorang dengan melihat pencapaiannya hari ini? Sayangnya, Nania lagi-lagi gagal membuka mulut dan membela Rafli. Barangkali karena Nania memang tidak tahu bagaimana cara membelanya. Gadis itu tak punya fakta dan data konkret yang bisa membuat Rafli tampak luar biasa.
Nania cuma punya idealisme berdasarkan perasaan yang telah menuntun Nania menapaki hidup hingga umur 23 tahun. Dan nalurinya menerima Rafli. Di sampingnya, Nania bahagia. Akhirnya, mereka pun menikah. Setahun pernikahan, orang-orang masih sering menanyakan hal itu. Masih sering berbisik-bisik di belakang Nania apa yang sebenarnya dia lihat dari Rafli. Jeleknya, Nania masih belum mampu juga menjelaskan kelebihan-kelebihan Rafli agar tampak di depan mereka. Nania hanya merasakan cinta begitu besar dari Rafli, begitu besar hingga Nania bisa merasakannya hanya dari sentuhan tangan, tatapan mata, atau cara dia meladeni Nania. Hal-hal sederhana yang membuat perempuan itu sangat bahagia. Tak ada lelaki yang bisa mencintai sebesar cinta Rafli pada Nania. Nada suara Nania tegas, mantap, tanpa keraguan. Ketiga saudara Nania hanya memandang lekat, mata mereka terlihat tak percaya. Nia, siapapun akan mudah mencintai gadis cantikmu. Kamu adik kami yang tak hanya cantik tapi juga pintar. Betul, kamu adik kami yang cantik, pintar, dan punya kehidupan yang baik. Nania merasa lidahnya keluh, hatinya siap memprotes, dan kali ini dilakukannya sungguh-sungguh. Mereka tak boleh meremehkan suamiku Rafli. Berapa lama kemudian, keempat adik dan kakak itu beradu argumen. Tapi Rafli kan tidak jelek, Kak? Betul, tapi dia juga tidak ganteng, kan? Rafli pintar, tapi tidak sepintarmu, Nania. Rafli juga sukses, pekerjaannya lumayan. Hanya lumayan, Nania, bukan sukses, tidak sepertimu. Seolah tak ada kata apapun yang bisa meyakinkan kakak-kakaknya bahwa adik mereka beruntung mendapatkan suami seperti Rafli. Lagi-lagi percuma. Lihat hidupmu, Nania, lalu lihat Rafli. Kamu sukses, mapan. Kamu bahkan tidak perlu laki untuk menghidupimu. Tegaknya kakak-kakak Nania mengatakan itu semua, padahal adik mereka sudah menikah dan sebentar lagi punya anak. Ketika 5 tahun pernikahan berlalu, ocehan itu tak juga berhenti. Padahal Nania dan Rafli sudah memiliki 2 orang anak, 1 lelaki dan 1 perempuan. Keduanya menggemaskan. Rafli bekerja lebih rajin setelah mereka memiliki anak-anak. Padahal itu tidak perlu, sebab gaji Nania lebih dari cukup untuk hidup senang. Tak apa, kata lelaki itu, ketika Nania memintanya untuk tidak bekerja terlalu memforsir diri. Gaji Nania cukup. Maksud Nania jika digabungkan dengan gaji abang. Nania tak bermaksud menyinggung hati lelaki itu, tapi dia tak perlu khawatir, sebab suami yang berjiwa besar selalu bisa menangkap hanya maksud baik. Sebaiknya Nania tabungkan saja untuk jaga-jaga ya. Lalu dia mengelus pipi Nania dan mendaratkan kecupan lembut. Saat itu sesuatu seperti kejutan listrik menyentakkan otak dan membuat pikiran Nania cerah. Inilah hidup yang diimpikan banyak orang, bahagia. Pertanyaan kenapa dia menikahi laki-laki biasa, dari keluarga biasa, dengan pendidikan biasa, berpenampilan biasa, dengan pekerjaan dan gaji yang amat sangat biasa, tak lagi mengusik perasaan Nania. Sebab ketika bahagia, alasan-alasan menjadi sangat tidak penting. Menginjak tahun ke-7 pernikahan, posisi Nania di kantor semakin gemilang. Uang mengalir begitu mudah, rumah Nania besar, anak-anak pintar dan lucu, dan Nania memiliki suami terbaik di dunia. Hidup perempuan itu berada di puncaknya. Bisik-bisik masih terdengar. Setiap Nania dan Rafli melintas bergandengan mesra, bisik orang-orang di kantor, bisik tetangga kanan dan kiri, bisik saudara-saudara Nania, bisik papa dan mamanya. Sungguh beruntung suaminya, istrinya cantik ya, dan kaya, tak seimbang. Dulu bisik-bisik itu membuatnya frustasi, sekarang pun masih. Tapi Nania belajar untuk bersikap cuek, tidak peduli. Toh dia hidup dengan perasaan bahagia yang kian membukit dari hari ke hari. Tahun ke-10 pernikahan, hidup Nania masih belum bergeser dari puncak. Anak-anak semakin besar. Nania mengandung anak yang ketiga. Selama kurun waktu itu, tak sekalipun Rafli melukai hati Nania atau membuat Nania menangis. Bayi yang dikandung Nania tidak juga mau keluar. Sudah lewat 2 minggu dari waktunya. Plasenta kamu sudah berbintik-bintik. Sudah tua Nania, harus segera dikeluarkan. Mula-mula dokter kandungan langganan Nania memasukkan sejenis obat ke dalam rahim Nania. Obat itu akan menimbulkan kontraksi hebat hingga perempuan itu merasakan sakit yang teramat sangat. Jika semuanya normal, hanya dalam hitungan jam mereka akan segera melihat si kecil.
Rafli tidak beranjak dari sisi tempat tidur Nania di rumah sakit. Hanya waktu-waktu sholat, lelaki itu meninggalkannya sebentar ke kamar mandi dan menunaikan sholat di sisi tempat tidur. Sementara kakak-kakak serta orang tua Nania belum satu pun yang datang. Anehnya, meski obat kedua sudah dimasukkan, 8 jam setelah obat pertama, Nania tak menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Rasa sakit dan melilit sudah dirasakan Nania per 5 menit, lalu 3 menit, tapi pembukaan berjalan lambat sekali. Baru pembukaan 1, belum ada perubahan. Sudah bertambah sedikit, kata seorang suster 4 jam kemudian, menyemaikan harapan. Sekarang pembukaan 1 lebih sedikit. Nania dan Rafli berpandangan. Mereka sepakat suster terakhir yang memeriksa memiliki sense of humor yang tinggi. 30 jam berlalu, Nania baru saja pembukaan 2. Ketika pembukaan pecah, didahului keluarnya darah, mereka terlonjak bahagia, sebab dulu-dulu kelahiran akan mengikuti setelah ketuban pecah. Perkiraan mereka meleset. Masih pembukaan 2, Pak? Rafli tercengang, cemas. Nania tak bisa menghibur karena rasa sakit yang sudah tak sanggup lagi ditanggungnya. Kondisi perempuan itu makin payah. Sejak pagi tak sesuap nasi pun ditelannya. Bang, Rafli termangu. Iba hatinya melihat sang istri memperjuangkan 2 kehidupan. Dokter, kita operasi. Bayinya mungkin terlilit tali pusar. Mungkin? Rafli dan Nania berpandangan. Kenapa tidak dari tadi kalau begitu? Bagaimana jika terlambat? Mereka berpandangan. Nania berusaha mengusir kekhawatiran. Ia senang karena Rafli tidak melepaskan genggaman tangannya hingga ke pintu kamar operasi. Ia tak suka merasa sendiri lebih awal. Pembiusan dilakukan. Nania digiring ke ruangan serba putih. Sebuah sekat ditaruh di perutnya hingga dia tidak bisa menyaksikan keterampilan dokter-dokter itu. Sebuah lagu dimainkan. Nania merasa berada dalam perahu yang diguncang ombak, berayun-ayun, kesadarannya naik turun. Terakhir, telinga perempuan itu sempat menangkap teriakan-teriakan di sekitarnya dan langkah-langkah cepat yang bergerak sebelum kemudian dia tak sadarkan diri. Kepanikan ada di udara. Bahkan dari luar, Rafli bisa menciumnya. Bibir lelaki itu tak berhenti melafalkan zikir. Seorang dokter keluar. Rafli dan keluarga Nania mendekat. Pendarahan hebat. Rafli membayangkan sebuah sumber air yang meluap berwarna merah. Ada varises di mulut rahim yang tidak terdeteksi dan entah bagaimana bisa pecah. Bayi mereka selamat, tapi Nania dalam keadaan kritis. Mama Nania yang baru tiba menangis. Papanya termangu lama sekali. Saudara-saudara Nania menyimpan isak sambil menenangkan orang tua mereka. Rafli seperti berada dalam atmosfer yang berbeda. Lelaki itu tercenung. Beberapa saat, ada rasa cemas yang mengalir di pembuluh-pembuluh darahnya dan tak bisa dihentikan, menyebar dan meluas cepat seperti kanker. Setelah itu, adalah hari-hari penuh doa bagi Nania. Sudah seminggu lebih, Nania koma. Selama itu, Rafli bolak-balik dari kediamannya ke rumah sakit. Ia harus membagi perhatian bagi Nania dan juga bagi anak-anaknya, terutama anggota keluarganya yang baru si kecil. Bayi itu sungguh menakjubkan. Fisiknya sangat kuat, juga daya hisapnya. Tidak sampai 4 hari, mereka sudah boleh membawanya pulang. Mama, Papa, dan ketiga saudara Nania terkadang ikut menunggui Nania di rumah sakit. Sesekali mereka ke rumah dan melihat perkembangan si kecil. Walau tak banyak, mulai terjadi percakapan antara pihak keluarga Nania dengan Rafli. Lelaki itu sungguh luar biasa. Ia nyaris tak pernah meninggalkan rumah sakit, kecuali untuk melihat anak-anak di rumah. Syukurnya pihak perusahaan tempat Rafli bekerja mengerti dan memberikan izin penuh. Toh, dedikasi Rafli terhadap kantor tak pernah diragukan. Begitu pula Rafli menjaga Nania siang dan malam. Dibawanya sebuah Quran kecil, dibacakannya dekat telinga Nania yang terbaring di ruang ICU. Kadang perawat dan pengunjung lain yang kebetulan menjurus anak famili mereka melihat lelaki dengan penampilan sederhana itu bercakap-cakap dan bercanda mesra. Rafli percaya, meskipun tidak mendengar, Nania bisa merasakan kehadirannya. Nania, bangun cinta. Kata-kata itu dibisikannya berulang-ulang sambil mencium tangan, pipi, dan kening istrinya yang cantik. Ketika 10 hari berlalu, dan pihak keluarga mulai pesimis dan berpikir untuk pasrah, Rafli masih berjuang.
Datang tiap hari ke rumah sakit, mengaji dekat Nania sambil menggenggam tangan istrinya mesra. Kadang lelaki itu membawakan buku-buku kesukaan Nania ke rumah sakit dan membacanya dengan suara pelan, memberikan tambahan di bagian ini dan itu sambil tak bosan-bosannya berbisik, "Nania, bangun, bangun cinta." Malam-malam penantian dilewatkan Rafli dalam sujud dan permohonan. Asalkan Nania sadar, yang lain tak jadi soal. Asalkan dia bisa melihat lagi cahaya di mata kekasihnya, senyum di bibir Nania, semua yang menjadi sumber semangat bagi orang-orang di sekitarnya, bagi Rafli. Rumah mereka tak sama tanpa kehadiran Nania. Anak-anak merindukan ibunya. Di luar itu, Rafli tak memedulikan apapun itu. Tidak wajahnya yang lama tak bercukur, atau badannya semakin kurus akibat sering lupa makan. Ia ingin melihat Nania lagi, dan semua antusias perempuan itu di mata, gerak bibir, kernitan kering, serta gerakan-gerakan kecil lain di wajahnya yang cantik. Nania tidur terlalu lama. Pada hari ke-37, doa Rafli terjawab. Nania sadar, dan wajah penat Rafli adalah yang pertama ditangkap matanya. Seakan telah begitu lama, Rafli menangis, menggenggam tangan Nania, dan mendekapnya ke dadanya, mengucapkan syukur berulang-ulang dengan air mata yang meleleh. Asalkan Nania sadar, semua tak penting lagi. Rafli membuktikan kata-kata yang diucapkannya beratus kali dalam doa-doanya. Lelaki biasa itu tak pernah lelah merawat Nania selama 11 tahun terakhir pernikahannya. Memandikan dan menyuapi Nania, lalu mengantar anak-anak ke sekolah satu persatu. Setiap sore pulang kantor, laki-laki itu cepat menuju rumah dan menggendong Nania ke teras, melihat senja datang sambil memangku Nania seperti remaja belasan tahun yang sedang jatuh cinta. Ketika malam, Rafli mendandani Nania agar cantik sebelum tidur, membersihkan wajah pucat perempuan cantik itu, memakaikannya gaun tidur. Ia ingin Nania selalu merasa cantik, meski seringkali Nania mengatakan itu tak perlu. Bagaimana bisa merasa cantik sedangkan aku lumpuh? Tapi Rafli, dengan upayanya yang terus-menerus dan tak kenal lelah, selalu meyakinkan Nania, membuatnya pelan-pelan percaya bahwa dialah perempuan paling cantik dan sempurna di dunia, setidaknya di mata Rafli. Setiap hari Minggu, Rafli mengajak mereka sekeluarga jalan-jalan keluar. Selama itu pula, dia selalu menyertakan Nania. Belanja, makan di restoran, nonton bioskop, rekreasi kemanapun Nania harus ikut. Anak-anak, seperti juga Rafli, melakukan hal yang sama, selalu melibatkan Nania. Begitu bertahun-tahun. Awalnya, tentu Nania merasa risih dengan pandangan orang-orang di sekitarnya. Mereka semua yang menatapnya iba,